yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Nah, sebagaimana orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen pada masa Kristus berdebat tentang siapa yang paling mendekati dari iman Abraham atau iman Ibrahim, maka pada saat kelahiran Islam pun juga pernah terjadi perdebatan semacam itu. Gaung dari perdebatan dalam surat Roma tentang perdebatan Yahudi Kristen sebagai sama-sama pewaris dari iman Abraham terjadi kembali di pentas sejarah Islam tatkala komunitas Islam mula-mula itu bertemu dengan orang Yahudi dan orang Nasrani di tanah Arab. Dalam konteks seperti inilah kita misalnya bisa memahami apa yang tertulis di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 153 misalnya. Itu tatkala orang Yahudi maupun orang Nasrani menegaskan superioritas mereka atas orang-orang Muslim, tatkala mereka berkata, seperti dijelaskan dalam teks yang tadi saya sebut, qalu kunu hudan au nasara tahdu. Mereka berkata, jadilah kalian orang Yahudi atau Nasrani agar kalian mendapatkan petunjuk. Lalu Al-Quran mengisahkan apa yang semestinya dijawab oleh orang-orang Muslim. Kul, katakanlah, bal milatu Ibrahim hanif, bahwa mereka mengikuti agama Ibrahim yang hanif, yang cirinya adalah wa makana minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim itu termasuk golongan musyrikin, golongan penyembah berhala. Nah, statement ini sangat penting, saudara-saudara. Jadi, kemarin kita membahas Ibrahim bukan Yahudi, itu pasti, karena tentu generasi orang-orang Yahudi jauh sekali dari masa Ibrahim. Lebih pasti lagi, Ibrahim bukan Nasrani. Dan lebih pasti lagi, Ibrahim bukan seorang Islam. Karena apa? Karena kalau Kristen dari abad pertama saja bukan, apalagi Islam muncul pada abad ke-7. Nah, kemarin saya sampaikan tentang pengaburan hal-hal yang berkaitan dengan normativitas agama dan historisitas agama. Oleh karena itu dari awal saya tadi mengatakan apakah tema The Abrahamic Religion itu menyatukan ketiga agama atau justru memecah? Menyatukan karena apa? Apabila mereka menegaskan diri tentu dalam konteks berlumba-lumba dalam kebaikan, istilah Islamnya fastabiqul khairat, menunjukkan kalau saya putra Ibrahim maka saya harus meneladani iman Ibrahim. Itu saya kira bisa menyatukan. Tetapi menjadi masalah apabila itu menjadi klaim bahwa seolah-olah Ibrahim itu beragama seperti agama mereka. Misalnya agama Islam seperti orang Yahudi yang ada di Jazirah Arab seperti yang dijelaskan oleh Al-Quran. Saya setuju dengan apa yang pernah dilontarkan oleh Profesor Mun'im Siri. Jangan-jangan tema Abrahamic Religion itu justru memecah belah antara Yahudi, Kristen, dan Islam. Beberapa tahun lalu di Jakarta ada seorang pendeta yang saya kira dia belajar Islam. Lalu dia menawarkan bahwa untuk menyatukan antara tiga agama monoteistik itu, Yahudi, Kristen, dan Islam, dan secara khusus di Indonesia, Kristen dan Islam, dia menawarkan memperkenalkan agama Hanif. Jadi sekali lagi, yang normatif dan yang historis dikaburkan. Pertanyaannya, apakah benar nama agama yang dibawa Ibrahim itu kalau bukan Yahudi, kalau bukan Kristen, kalau bukan Islam dalam pengertian par excellence agama yang dibawa Muhammad, itu agamanya adalah Hanif. Nah, ini kita bicara soal sejarah. Tetapi harus dicatat bahwa semangat untuk mengidentifikasi diri sebagai pewaris iman Ibrahim
tentu harus diacungi jempol. Ketika orang Yahudi berdoa, Baruch atah Adonai Elohenu, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub, makin Abraham. Terpujilah engkau, ya Tuhan, sembahan kami, Melek Ha'ulam, Raja yang kekal, Elohe Abraham, Allah yang disembah Abraham, Elohe Yitzhak, Allah yang disembah oleh Ishak, Elohe Yakub, Allah yang disembah oleh Yakub. Perisai Abraham, makin Abraham. Ini doa Yahudi yang sangat terkenal. Awal daripada doa yang dinamakan Shemoneh Esreh, berkat ke-18. Begitu juga kitab Injil mengawali ayatnya atau mengawali pasal dan ayatnya dengan penegasan bahwa Yesus Kristus adalah anak Daud, anak Abraham. Yesus Kristus adalah putra Daud, artinya keturunan Daud dan putra Abraham. Sebagaimana disebutkan dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1, di dalam bahasa asli yang diucapkan Kristus. Di sana disebutkan ketaba, artinya kitab, di ilitudeh silsilah, di Isu Mesiha, dari Isa Al-Masih, dari Yesu Mesiha, atau kadang-kadang dieja Isu Mesiha, breh de David, breh de Abraham, keturunan Daud atau anak Daud dan anak Abraham. Begitu juga umat Islam menegaskan kesinambungan agama yang dibawa oleh Muhammad itu sebagai kelanjutan dari iman Abraham, sehingga setiap sholat saudara-saudara muslim selalu mengucapkan kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Jadi semuanya menegaskan diri sebagai keturunan Ibrahim. Nah, persoalannya sekarang saudara-saudara, hal-hal yang sifatnya normatif tentu itu dipuji setiap orang yang mau meneladani iman Abraham yang pasrah diri, yang aslam tulir robil alamin, yang sumarah mering kersaning Gusti Allah. Itu sesuatu yang positif sebagai ciri khas dari spiritualitas yang otentik dan sejati. Tetapi ketika hal yang sifatnya normatif ini kemudian dibawa seolah-olah agamanya Ibrahim adalah Islam, seolah-olah kalau bukan disebut Muslim dalam pengertian berserah diri, seolah-olah Ibrahim itu memperkenalkan sebuah organized religion, ya, secara par excellence. Kalau nggak disebut Islam, maka disebut Hanif. Nah, apa artinya Hanif itu sebetulnya? Nah, ini yang perlu kita urai sebetulnya dari sudut pandang sejarah agama-agama, tentu berkaitan dengan perkembangan bahasa-bahasa Semitik. Nah, saudara-saudara, ada banyak teori tentang pertama istilah Milatu Ibrahimah Hanif, Milad Ibrahim yang Hanif. Kata milad misalnya, kata milad itu ada ahli-ahli yang mencoba melacak asal-usulnya katanya dari bahasa Arab asli, amala yamli imla. Tetapi juga ada ahli lain yang melacaknya dari akar bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Karena apa? Karena sosok Ibrahim tentu lebih tua dari bahasa Arab. Sosok Ibrahim tentu lebih tua dari bahasa yang dipakai kebanyakan oleh umat Islam itu. Makanya ada ahli lain yang melacaknya, mungkin itu berasal dari bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Kalau bahasa Ibrani mungkin itu ada kata yang diusulkan adalah milad. Milad itu artinya firman, artinya perkataan ilahi. Misalnya disebutkan di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 2 misalnya. Di sana disebutkan ruah Adonai di Berbi. Roh Tuhan berbicara melalui aku. Umilato, dan firmannya al-lisoni, dan firmannya ada padaku, pada lisanku. Nah, saudara-saudara,
Ini satu yang mengusulkan tentang asal-usul kata milad dari bahasa Ibrani. Ada pula yang mengasalkan dari bahasa Aramaik milta. Dan milta itu dipakai di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 tentang pada mulanya adalah firman. Tetapi juga bisa misalnya dibaca di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 6, tentu di dalam Alkitab Pesito, Alkitab asli bahasanya Yesus, yaitu bahasanya Yesus Al-Masih atau Isa Al-Masih. Misalnya disebutkan di sana, wa batiltun milta de alaha mitul maslamanuta dilkun. Yang artinya begini, firman Tuhan milta de alaha kamu batalkan demi adat istiadat kamu sendiri. Maka di sini kata milta de alaha diartikan sebagai firman. Tetapi mungkin dua kata ini baru spekulasi. Lalu apa hubungannya dengan Abraham secara khusus? Maka ada kata lain yang mungkin itu lebih tepat dianggap asal-usul dari kata milad dari bahasa Ibrani juga, di mana salah satu dari ciri khas Ibrahim yang dikenal dalam kitab Taurat itu adalah perjanjian sunat yang disebut Brit Milah. Kata sunat itu asal-usulnya dari kata mul. Maka Brit Milah adalah Brit perjanjian milah, perjanjian penyunatan. Sebab di dalam kitab Taurat, khususnya di dalam Sefer Beresit atau kitab Kejadian pasal 17 ayat 10, maka semua anak-anak laki di antara kalian harus disunat, harus dikitan. Di dalam teks bahasanya dikatakan himol lahem kal zakar. Jadi hendaklah disunat setiap laki-laki yang ada di antara kalian. Dan hubungan antara Abraham dan sunat ini menarik. Tentu kita tidak hanya membaca Alkitab dan Al-Quran saja, karena itu kan kitab suci yang tentu diterima oleh masing-masing yang mengakuinya. Tetapi kita bisa membaca misalnya teks-teks di luar kitab suci, sekalipun itu ditulis oleh orang Kristen atau orang Yahudi yang hidup pada zaman itu, tapi paling tidak pada zamannya dia merekam ada jejak catatan sejarah. Katakanlah misalnya hubungan orang Arab dengan sosok Abraham. Saya ingin mengutip seorang sejarawan yang bernama Sozomen dalam bukunya Historia Ecclesiastica. Sozomen itu hidup antara tahun 325 sampai tahun 440 Masehi. Jadi ini jauh sebelum zaman Islam. Dia mengatakan bahwa Abraham, karena selain memiliki keturunan Yahudi dari keturunan Ishak, tetapi dia juga memiliki keturunan orang Arab dari Hagar. Melalui Hagar itulah lahir Ismail. Nah, Susumen mengatakan bahwa orang-orang Arab itu menerima monoteisme, pemahaman keyakinan tentang keesaan Allah dari Abraham, leluhur mereka. Dan juga orang-orang Arab menyunatkan anak-anak lakinya, tapi tidak pada usia 8 hari, seperti perjanjian Abraham yang tercatat dalam Taurat, tetapi pada usia belasan tahun. Kenapa belasan tahun? Seperti juga Ismail, ketika dia disunat, dia sudah berumur belasan tahun. Nah, ini catatan yang menarik, saudara-saudara. Sehingga kalau kata milad dikaitkan dengan Abraham, dikaitkan misalnya dengan Brit Milah, mungkin itu cocok. Karena apa? Karena perjanjian Tuhan kepada Abraham itu adalah sunat. Kemudian yang kedua adalah istilah Hanif. Istilah Hanif itu sebelum zaman Islam sudah dipakai, tentu saja. Bisa dilacak keseakarannya dengan bahasa Semitik yang lebih tua, yaitu bahasa Ibrani. Misalnya di dalam kitab Nabi Yesaya, Sefer Yesayahu 10 ayat 6 misalnya. Di sana disebutkan tentang Goi Hanif. Goi itu adalah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Hanif itu dikaitkan dengan Proven, the Proven nation, bangsa-bangsa bukan Yahudi yang dikonotasikan tidak menyembah Allah yang disembah Bani Israel. Lalu dalam bahasa Aramaik, bahasa Syrio-Aramaik atau bahasa Syriak atau bahasa Suryani, kita mengenal Abul Faraj al-Ibri,
yang dikenal dengan Barhabrius. Barhabrius ini menulis bahwa orang-orang yang disebut Hanfi itu adalah Hanif, menjadi bahasa Arab Hanif, zamannya Hunafa, itu adalah orang-orang yang menganut agama sapi intiharan. Dengan kata lain yang ditekankan dari kata Hanfi itu adalah non-Jewish atau non-Christian. Nah, pada masa sebelum lahirnya dan saat lahirnya agama Islam, kata Hanif itu mendapatkan makna baru, yaitu wa makana minal musyrikin, dan mereka tidak termasuk golongan musyrik, golongan politis, golongan penyembah berhala. Ini adalah reinterpretasi yang dilakukan oleh Islam atau masyarakat Arab pra-Islam menjelang lahirnya Islam tentang makna kata Hanif yang kemudian menjadi kata milad Ibrahim Hanif. Lalu pertanyaannya, adakah jejak-jejak historis atau catatan sejarah yang menunjukkan bahwa Hanif itu menjadi komunitas agama tersendiri sebelum kemudian dirangkum atau disatukan di dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada. Kita bisa menjawab banyak catatan, misalnya dari kitab Al-Aghani, satu ensiklopedia bahasa Arab yang sangat tebal, ya, yang berasal dari abad ke-9, yang itu dia merunut tentang sejarah bangsa Arab mulai dari zaman pra-Islam sampai datangnya agama Islam. Di sana misalnya dia menyebutkan bahwa agama Hanif itu adalah kesadaran tentang masyarakat Arab menjelang lahirnya Islam terhadap monoteisme yang dibawa oleh Ibrahim. Nah, kita mengenal juga dari catatan sejarah Islam sendiri, misalnya Ibnu Hisham dalam bukunya Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah ini mencatat tentang tokoh misalnya Warokoh bin Naufal, Ubaidillah bin Jahsi, Utsman bin Huwairis, dan Zaid bin Amru. 4 tokoh ini, kuartet Hanif ini, yang kemudian memperkenalkan tentang keesaan Allah kepada bangsa Arab menjelang lahirnya Islam. Dan itu saya kira dalam sumber-sumber Islam sendiri dicatat. Misalnya syair yang dibenarkan oleh Islam itu adalah syairnya Lapid. Karena Lapid menegaskan ala kullu syai'in ma qalallaha batil. Bahwa segala sesuatu itu kecuali Allah adalah batil. Lalu disebutkan, dan itu dikutip di dalam hadis, wa kada Ibnu Abi Salid Yuslim, dan hampir saja Umayyah bin Abi Salid itu menjadi seorang muslim. Nah, ini saya kira dinamika dalam perkembangan sejarah. Lalu juga catatan sejarah itu mencatat tentang bagaimana Umayyah bin Abi Salid itu memahami agamanya sendiri, memahami kehanifannya sendiri. Agama Hanif tadi antara lain syair yang menyebar di banyak catatan pra-Islam, misalnya kullu dinin yaumal qiyamati indallah illa dinal hanifiyah jurun. Sesungguhnya agama, semua agama di sisi Allah itu akan hancur kecuali agama Hanif. Dan sangat menarik bahwa Umayyah ini akhirnya tidak mau masuk Islam. Karena terhadap agama Hanif dia yakin, tapi dia meragukan kenabian dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu jelas sekali tercatat misalnya wahadihil mardatu munniyati wa anna a'lamu annal hanifiyata hakun walakin nasyakka yudakiluni fi Muhammad. Penyakit ini telah menjadi nasibku, dan terhadap agama Hanif aku sangat yakin, tapi tentang Muhammad aku ragu-ragu. Catatan sejarah ini menunjukkan bahwa ada dinamika pemahaman
bukan hanya pada masa perdebatan orang-orang Kristen dan orang Yahudi di masa Paulus seperti yang tercatat di dalam surat Roma. Bukan hanya menjadi perdebatan ketika orang Yahudi dan orang Kristen mencoba menarik orang Islam pada zaman kelahiran agama Islam dan mengatakan bahwa agama mereka yang paling benar, tetapi juga terjadi pada era modern atau era postmodern ini, di mana banyak orang-orang beragama yang berwawasan ahistori, yang tidak bisa membedakan hal yang normatif dan hal yang sifatnya historis, tumpang tindih satu sama lain, sampai saya mengatakan Ibrahim agamanya Islam, Ibrahim agamanya Hanif. Bahkan ada yang mau bikin sendiri, mempersatukan Islam Kristen itu dengan naungan agama Hanif. Mari kita kembali kepada wawasan sejarah yang memandang fakta sejarah apa adanya, sekalipun itu bisa disublimasi dengan pemahaman agama kita masing-masing yang mengayakan fakta-fakta itu, tetapi tentu jangan kita bawa ke mental imperialisme doktriner yang secara tidak langsung menjajah orang sesuai dengan paradigma kita. Kiranya renungan kita tentang agama Hanif, Milatu Ibrahim Hanif ini mencerahkan setiap orang dan mengajar kita untuk memahami perbedaan dan merayakan perbedaan itu. Tuhan memberkati kita. Shalom Aleichem Beshem Hamashiach.